Perang narasi dan adu argumentasi kembali menjadi tontonan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di pekan terakhir tahun 2022. Antara terdakwa Ferdy Sambo dan Richard Eliezer saling menghadirkan ahli, saling bertaruh untuk mendapatkan pengaruh. Pertarungan sengit kembali ditunjukkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua selama sepekan ini. Antara kubu terdakwa Ferdy Sambo dan Richard Eliezer saling beradu strategi melalui para ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Tentu saja demi meraih pengaruh hakim untuk meringankan hukuman. Konteks ilustrasi seperti itu, ya itu kan ada dalam ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi. Dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontwikkeling atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut.
Lantaran mendapatkan tekanan atas perintah Ferdi Sambo, ada kemungkinan Richard Eliezer mendapatkan hukuman separuh dari pertanggungjawaban. Richard Eliezer punya cognitive competence. Artinya, dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Namun boleh jadi ada persoalan serius terkait dengan volitional competence, yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya kehendak Richard Eliezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hitung-hitungan, sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, ketika cognitive competence-nya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Adu argumentasi juga terjadi antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum Ferdi Sambo. Pihak yang wajib membuktikan unsur-unsur delik tersebut. Tadi sudah ada sebuah azas yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Itu artinya siapa yang mendakwa maka dialah yang harus membuktikan dakwaannya. Siapa yang menuduh maka dialah yang harus menuduh tuduhannya. Siapa yang menggugat maka dialah yang harus membuktikan gugatannya. Berarti JPU yang wajib membuktikan. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya. Bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak. Ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika Itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang pertanyaan tersebut. Silakan lanjutkan, nanti silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Namun setajam apapun perbedaan antara para ahli dari kubu Sambo dan Eliezer, tidak akan menyetir keyakinan hakim dalam memutuskan. Karena hakim sudah punya keyakinan untuk memutus perkara para terdakwa.